Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita masih membahas soal biologi, biologi ya, masih dengan tema atau bab keanekaragaman hayati. Nah, di video ini saya akan melanjutkan soal yang kemarin ya. Kemarin kita udah membahas soal 1 sampai 10. Nah, hari ini kita akan membahas 5 soal lagi biar videonya nggak kepanjangan ya, 5 aja, yaitu soal nomor 11 sampai 15. Nah, jika adik-adik masih memerlukan soal yang berikutnya, soal 16 sampai 20 itu ada di video berikutnya ya. Baik, kita mulai ya dengan soal yang pertama yaitu soal nomor 11. Penghematan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti bahan bakar minyak, BBM dapat dilakukan dengan cara efektif yaitu A. Memproduksi mobil-mobil berharga murah dan hemat energi, B. Menaikkan harga BBM di luar kemampuan masyarakat umum, C. Meningkatkan produksi BBM dari ladang-ladang minyak baru, D. Pemerintah harus melakukan penelitian mencari sumber energi alternatif, kemudian yang E. Menyadarkan masyarakat perlunya penghematan BBM lewat pendidikan formal atau non-formal. Nah, yang mana nih jawabannya yang paling tepat ya? Karena mirip-mirip nih jawabannya, pilihannya. Ya, tapi ada satu yang paling tepat, yaitu yang D ya, yang paling tepat. Pemerintah terus melakukan penelitian mencari sumber energi alternatif. Jadi BBM itu merupakan bahan bakar fosil yang sifatnya dia tidak terbarukan. Oleh karena itu, penggunaan BBM secara terus-menerus itu akan mengakibatkan bahan bakar menjadi habis. Nah, salah satu cara paling efektif untuk menghemat penggunaan BBM itu adalah dengan menggunakan bahan bakar lain yang dapat diperbaharui. Seperti misalnya apa? Seperti biofuel ya, biofuel atau biogas ya. Nah, bahan-bahan tersebut menggunakan bahan yang mudah ditemukan di sekitar dan sifatnya dia tidak akan habis, jadi terbarukan ya. Selain itu, BBM bukanlah bahan bakar yang ramah lingkungan sebenarnya, sehingga penggunaan BBM secara terus-menerus itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi yang paling tepat jawabannya itu adalah yang D ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dilakukan secara in situ dan ex situ. Pelestarian secara ex situ itu bertujuan untuk A. Konservasi sumber daya alam di habitat aslinya, B. Melestarikan plasma nutfah yang langka, C. Menjaga peningkatan populasi agar stabil, D. Perlindungan organisme dan pariwisata, E. Kepentingan penelitian. Ini adalah soal tahun 2013. Jawabannya yang mana nih yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang B ya. Jadi ex situ itu bertujuan untuk melestarikan plasma nutfah yang langka. Nah, itu yang paling tepat ya. Jadi pelestarian secara in situ itu merupakan pelestarian yang dibuat di habitat aslinya. Contohnya apa? Contohnya Taman Nasional Bali. Taman Nasional Bali Barat ya, itu adalah in situ ya. Kemudian ada lagi Taman Nasional Baluran, itu juga contohnya. Nah, sementara itu pelestarian secara ex situ itu merupakan pelestarian dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, beda ya, jadi kalau tadi di dalam, ini di luar habitat aslinya. Tetapi lingkungannya dibuat mirip dengan aslinya. Nah, pelestarian ini bertujuan untuk melestarikan plasma nutfah yang langka. Nah, contoh penangkaran harimau, contohnya yaitu penangkaran harimau di kebun binatang dan pendirian kebun koleksi atau kebun raya. Jadi jawabannya paling tepat itu adalah yang B ya. Baik, soal berikutnya. Protozoa dikelompokkan ke dalam 4 filum, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa berdasarkan A. Jenis pigmennya, B. Jenis makanannya, C. Alat geraknya, D. Habitatnya, E. Cara berkembang biaknya. Nah, ini adalah soal tahun 2013. Yang mana nih jawaban yang paling tepat? Yang benar adalah yang C ya, alat geraknya. Jadi, protozoa itu dikelompokkan ke dalam 4 filum ya, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Berdasarkan apa? Berdasarkan alat geraknya ya. Jadi, Rhizopoda itu bergerak menggunakan pseudopodia. Nah, kemudian Flagellata itu bergerak menggunakan flagel pastinya ya. Kemudian Ciliata bergerak menggunakan cilia. Sedangkan Sporozoa itu tidak memiliki alat gerak ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14.
Dunia jamur dibagi menjadi 3 divisi, yaitu Zygomicota, Ascomycota, dan Basidiomycota berdasarkan A. Simbiosis, B. Manfaat, C. Habitat, cara reproduksi, dan E. Cara hidup. Nah, ini adalah soal UN tahun 2015. Nah, ini adik-adik harus hafal nih kelompok-kelompok jamur ya. Jadi jawabannya yang paling tepat apa nih? Yang paling tepat adalah yang D ya, cara reproduksinya itu ya. Jadi dalam klasifikasi terbaru itu jamur dikelompokkan memang menjadi 4 divisi, yaitu cara reproduksinya. Berdasarkan cara reproduksinya yaitu tadi Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, itu ada 4 divisi ya. Kalau Zygomicota itu reproduksi seksual dengan zigospora ya, reproduksi aseksual dengan spora yang tumbuh dari hipa ya. Kemudian kalau Ascomycota itu reproduksi aseksual melalui conidia, reproduksi seksualnya dengan ascospora. Kalau Basidiomycota itu reproduksi seksual melalui Bisidiospora. Sedangkan kalau Deuteromycota itu fase seksual belum diketahui ya sampai sekarang. Baik, kita ke soal yang terakhir, soal nomor 15. Nanti 16 sampai 20 itu ada di soal berikutnya ya. Perlindungan alam di ujung kulon dilakukan tanpa campur tangan manusia, kecuali jika dipandang perlu. Perlindungan alam tersebut bertujuan A. menangkar hewan yang terancam punah, B. untuk penelitian dan kepentingan ilmiah, C. sebagai taman rekreasi dan wisata, D. melindungi hewan tertentu secara ex situ, E. melindungi komunitas tumbuhan tertentu. Ini adalah soal UN tahun 2013. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana nih? Yang tepat adalah yang A ya, menangkar hewan yang terancam punah ya, jawabannya yang paling tepat nomor 15. Kenapa? Karena gini, Taman Nasional di Ujung Kulon itu merupakan habitat hewan-hewan yang terancam punah sebenarnya ya. Sehingga di taman ini dilakukan penangkaran hewan yang terancam punah tersebut. Contohnya apa? Contoh hewan yang ditangkar di sana misalnya badak bercula 1 ya. Kemudian apa lagi? Banteng ya. Kemudian harimau loreng. Nah, itu ditangkar di sana ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Silahkan ditonton video berikutnya ya yang nomor 16 sampai 20. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.